Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Perkenalkan, saya Rina Astuti dari SMPN 3 Klari. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pemahaman saya mengenai topik Merdeka Belajar yang ada pada platform Merdeka Mengajar. Baiklah, mari kita simak bersama-sama penjelasannya berikut ini. Baiklah, sejauh yang kita tahu, apa sih Merdeka Belajar itu? Dalam topik Merdeka Belajar disebutkan bahwa Merdeka Belajar adalah suatu pendekatan yang dilakukan supaya peserta didik bisa memilih pelajaran yang diminatinya. Hal ini bertujuan supaya peserta didik mempunyai kebebasan untuk belajar sesuai dengan minat dan bakatnya, serta dapat mengembangkan kemampuannya untuk membuat berbagai karya. Lalu, dari manakah awal tercetusnya Merdeka Belajar itu? Betul sekali Bapak dan Ibu. Merdeka Belajar adalah sebuah kurikulum yang berisi pemahaman dari gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran yang ideal menurut Ki Hajar Dewantara adalah sebuah proses belajar mengajar yang memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dalam topik Merdeka Belajar, ada 5 poin penting yang perlu dipahami di dalamnya, yaitu 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang terakhir yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baiklah, mari kita bahas 5 poin penting tersebut pada penjelasan berikut ini. Poin pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam mengenali dan memahami diri kita sebagai pendidik. Yang pertama yaitu mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Seorang pendidik harus mampu mengenali diri dan perannya sebagai seorang pendidik, di mana 1. Seorang pendidik harus mampu mengenali kekuatan dan kelemahan dirinya dengan baik agar dapat berperan dalam mendidik peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu seorang pendidik harus dapat mengenal karakteristik dan kebutuhan peserta didiknya agar dapat menuntun mereka sesuai kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Selanjutnya, peran yang terakhir dari seorang pendidik yaitu harus adaptif dan selalu siap terhadap perubahan yang terjadi. Lalu, apa sajakah peran kita sebagai pendidik? Berdasarkan materi yang terdapat pada topik Merdeka Belajar, 3 peran seorang pendidik yaitu 1. Pendidik harus bisa memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan melalui KBM yang berpusat pada peserta didik. Peran selanjutnya yaitu menjadi seorang pendidik dapat memberikan pengaruh positif dan motivasi bagi masa depan peserta didiknya. Peran kita sebagai seorang pendidik selanjutnya yaitu dapat menjadikan pribadi seorang peserta didik yang dapat berkolaborasi dalam berbagai hal dan berkarakter baik. Dalam mengenali dan memahami diri sebagai seorang pendidik selanjutnya, kita harus tahu ingin menjadi seorang pendidik seperti apakah saya? Sebagai seorang pendidik, tentunya kita sangat ingin menjadi sosok pendidik yang selalu dapat memotivasi dan menyemangati peserta didik. Selain itu, kita tentu sangat ingin menjadi seorang pendidik yang dapat mengenali dan mampu menumbuhkan karakter peserta didik kita. Dan yang terakhir yaitu, sebagai seorang pendidik, tentu kita sangat ingin menjadi seorang pendidik yang mampu menularkan energi yang positif terhadap peserta didik dan lingkungan kerja kita. Selanjutnya yaitu mendidik dan mengajar.
Ada 3 hal yang harus diketahui oleh seorang pendidik dalam melaksanakan tugasnya mendidik dan mengajar. Yang pertama yaitu mendidik menyeluruh. Pada bagian ini, seorang pendidik selain mengembangkan ilmu pengetahuan dari peserta didik, seorang pendidik juga harus dapat memberikan pembelajaran yang dapat mengembangkan kerjasama, empati, menghargai sesama, dan berkontribusi sosial. Kemudian, satuan pendidikan dan pendidik merupakan bekal untuk peserta didik mengisi pengalaman untuk masa depannya. Yang terakhir dari mendidik menyeluruh yaitu seorang pendidik harus dapat mengembangkan 3 aspek dalam diri peserta didik. Yang pertama yaitu daya cipta atau kognitif, yang kedua daya rasa, afektif, dan daya karsa, psikomotorik. Karena 3 aspek tersebut memberikan pendidikan menyeluruh untuk menjadi manusia seutuhnya. Dalam mendidik dan mengajar, kita harus dapat menerapkan mengenai pendidikan selama 1 abad. Yang dimana dalam praktiknya, kita harus dapat memahami bagaimana mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Kemudian, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Yang terakhir, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Hal yang terakhir dalam mendidik dan mengajar adalah menjadi manusia secara utuh. Maksud dari menjadi manusia secara utuh dalam mendidik dan mengajar yaitu bahwa pendidikan tidak hanya bentuk pengajaran, tetapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, dan pada akhirnya peserta didik dapat melancarkan hidup untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Selanjutnya yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak secara dinamis sesuai dengan keadaan. Setiap peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan pada kebudayaan bangsa sesuai dengan asas Trikon. Dalam mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, kita harus memperhatikan 2 hal penting, yaitu kodrat peserta didik dan asas Trikon. Kodrat peserta didik dibagi menjadi 3, yaitu 1. Kodrat keadaan. Kodrat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan peserta didik. Yang kedua, kodrat alam, berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana peserta didik berada. Dan yang terakhir, kodrat zaman. Kodrat ini berkaitan dengan cara mengajar dan mendidik harus disesuaikan dengan perubahan zaman. Kemudian yang terakhir, dalam mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, kita harus memperhatikan asas Trikon yang terdiri dari continue, pengembangan yang dilakukan secara berkesinambungan. Kemudian konvergen, pengembangan yang dilakukan dengan mengambil contoh berbagai sumber dari luar. Dan yang terakhir konsentris, pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian sendiri. Poin selanjutnya yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang dimaksud mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti yaitu sebagai seorang pendidik, kita tidak hanya membantu murid dengan kecakapan kognitif saja, karena peserta didik juga membutuhkan tuntunan yang menumbuhkan budi pekerti dalam kehidupan bermasyarakatnya. Lalu, apakah yang dimaksud dengan budi pekerti dan bagaimana cara kita untuk menumbuhkan budi pekerti? Budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, kehendak, ataupun kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara,
keluarga merupakan tempat yang utama dan paling baik dalam melatih karakter peserta didik. Kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah diisi penuh, membentuk peserta didik menjadi individu yang merdeka, berakal budi yang menentukan keberadaan dan jati dirinya. Dan poin terakhir yang dibahas dalam Merdeka Belajar yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ada dua hal yang harus diperhatikan untuk mencapai pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama yaitu mengantarkan peserta didik selamat dan bahagia. Kemudian yang kedua, menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik peserta didik. Maksud dari mengantarkan peserta didik selamat dan bahagia yaitu selamat dan bahagia. Pendidik tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong peserta didik untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Menuntunnya untuk mengembangkan dirinya sesuai kodrat dan potensinya. Sistem Amol yaitu Ingarsa Sungtulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tuturi Handayani. Yang terakhir yaitu dengan Merdeka Belajar Abad 21. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik agar mereka merdeka dalam belajar, serta menggali keingintahuannya dengan bimbingan dari pendidik. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik bagi peserta didik dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 1. Membimbing peserta didik, memperbaiki bangsa. Membimbing dan mendampingi peserta didik dalam proses belajar guna memberikan pembelajaran bermakna untuk peserta didik. Kemudian yang terakhir, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab pendidik di sekolah. Perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi peserta didik. Kesimpulan dari pemaparan materi tentang topik Merdeka Belajar yaitu sebagai seorang pendidik, kita diharapkan dapat menciptakan proses pembelajaran yang menuntun peserta didik pada keselamatan dan kebahagiaannya dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya agar tercipta manusia yang merdeka. Baiklah, demikian penyampaian materi mengenai topik Merdeka Belajar dari saya. Terima kasih atas waktu yang Bapak dan Ibu luangkan untuk mendengarkan penjelasannya, serta mohon maaf bila ada materi yang kurang tepat dalam penyampaiannya. Oleh karena itu, umpan balik dari Bapak dan Ibu sangat saya perlukan untuk perbaikan pada aksi nyata berikutnya. Sampai jumpa di aksi nyata berikutnya. Salam Merdeka Belajar.